Era revolusi industri keempat telah menjadikan basis kehidupan manusia, dalam arti bahwa kemajuan teknologi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai ekonomi, politik, budaya, tidak terkecuali pendidikan. Mau tidak mau, lembaga pendidikan harus ikut menyesuaikan dengan perkembangan dan majunya teknologi. Tidak hanya kurikulum, sarana prasarana, namun metode pembelajaran pun juga harus mengikuti. Berkembang dan majunya teknologi turut menghadirkan satu dinamika dalam pendidikan, yaitu gerakan literasi digital. Bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan literasi digital ini? Dan bagaimana praktisi pendidikan mengimplementasikan literasi digital ini? Apakah literasi digital ini sudah merata sosialisasinya, juga pengimplementasinya? Yuk kita ngobrol di Ngopi, ngobrol seputar edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keberkahan ya. Semangat terus. Meskipun di tengah-tengah aktivitas yang sibuk, kita harus semangat. Oke teman-teman semuanya. Saya hari ini, siang ini, saya mau ngajak teman-teman ngopi. Mau nggak nih? Ngopi apa? Saya yakin kalian semuanya udah pada makan siang, tapi tinggal saya mau ngajak ngopi untuk siang ini. Ngopi, ngobrol perkara edukasi. Mantap, mantap. Oke, semuanya kita sudah tahu nih teman-teman bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat sekali. Menuntut seluruh aspek lini kehidupan untuk ikut menyesuaikan dalam kemajuannya. Tidak terlepas dunia pendidikan. Mau tidak mau lembaga pendidikan harus ikut menyesuaikan perkembangan yang ada. Tidak hanya dalam kurikulum, akan tetapi metode pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan zamannya. Gitu. Lantas, bagaimana lembaga pendidikan dapat menyesuaikan, mengikuti perkembangan zaman yang sekarang berkembang sangat pesat sekali dengan teknologi. Nah, lembaga pendidikan tidak bisa terlepas dengan dunia literasi, emang dunianya itu, ya kan? Lantas dengan kemajuan teknologi ini menuntut juga dunia literasi juga harus maju dan berkembang. Apakah pengembangan, kemajuan dunia literasi ini juga bisa ikut menyesuaikan? Nah, dan bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan literasi digital ini? Bagaimana Kang Syahid? Baik, terima kasih Kang Jazmi atas pertanyaannya. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, yaitu telah menerbitkan keputusan Kemendikbud nomor 719/P/2020, yaitu tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan. Yaitu pada tahun 2020 tersebut telah terjadi namanya pandemi yang mengakibatkan pemerintah melalui Kemendikbud ini mengambil keputusan, yaitu menetapkan kurikulum khusus atau kurikulum darurat. Nah, kondisi khusus ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menerapkan dan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran siswa. Nah, yang ini dijelaskan oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, juga dalam kalimatnya, yaitu penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menemukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini, yang sudah melalui peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menyiapkan modul pembelajaran baik dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Begitupun setelah terjadinya
kurikulum darurat tersebut, pemerintah pun sambil istilahnya ya menetapkan penilaian atau evaluasi yang berbasis komputer, yaitu asesmen nasional berbasis komputer. Nah, Oke. Berarti permennya sudah ada, modulnya juga sudah ada, dan itu sudah tersosialisasikan gitu, Kang Said. ya, betul. Oke, lantas bagaimana ini apa namanya literasi digital ini diterapkan di sekolah-sekolah di tingkat SD, bahkan tadi disampaikan dari PAUD apabila juga ikut membutuhkan dari PAUD SD, SMP, SMA, ini bagaimana Teh Nida untuk menyikapi itu? Oke, bagi kita semua pemangku pendidikan itu bahwa kegiatan literasi dalam satuan pendidikan itu tidak dapat menutup kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, instansi, komunitas, bahkan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Pelibatan publik dibutuhkan itu karena sekolah tidak dapat melaksanakan visi dan misinya sendiri. Oleh karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi, kerjasama antar komunitas, instansi, lembaga, atau bahkan satuan pendidikan, satuan pendidikan di luar sekolah itu sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam jurnal Buletin Literasi Budaya oleh Daryanto dan Karim dalam Hasana tahun 2019 itu ada berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pendidikan karakter peserta didik. Itu dalam menghadapi pendidikan abad 21 ini, yaitu berkolaborasi. Nah, begitu juga literasi digital ini merupakan suatu literasi yang sejalan dengan tuntunan perubahan ataupun transformasi proses pembelajaran pada dunia pendidikan, di mana pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh itu menuntut semua siswa, semua pemangku pendidikan untuk berliterasi digital. Selain itu juga, literasi digital ini digunakan sebagai alat atau sumber belajar yang utama dalam proses pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Maka di sini ditekankan bahwa ada pendidikan karakter, karena memang di literasi digital ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan kita Oke. Ini jadi kehadiran implementasi dari sebuah dari implementasi literasi digital ini di lembaga pendidikan di sekolah ini dihadirkan dengan kolaborasi beberapa instansi gitu ya. Betul. Berarti sama, ada filosofinya itu kayak there is no I in a team, katanya gitu. Tidak ada huruf I dalam kalimat tim. Kata tim kan tulisannya team ya, team. Jadi tidak mungkin sekolah itu membangun ataupun menerapkan literasi digital ini sendiri gitu ya. Iya, karena itu akan menjadi satu kesatuan penguatan juga, kan. Betul. Nah, tapi apakah literasi digital ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah yang lain? Bagaimana Teh Nadia? Untuk penerapan literasi ini pada sekolah-sekolah khususnya di Indonesia, ini memang belum secara merata ya. Ada beberapa sekolah yang memang sudah bisa menerapkan literasi digital ini, ada juga beberapa sekolah yang memang sangat tertinggal dan sama sekali belum bisa menerapkan ini. Ya, untuk bagi sekolah-sekolah yang tertinggal itu harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan suatu instansi, pemerintah, dan atau suatu komunitas supaya tergerak atau terlaksananya literasi digital ini di Indonesia khususnya secara merata. Karena memang menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewarganegaraan digital tahun 2018, yakni salah satu prinsipnya adalah belajar literasi digital ini adalah pemahaman di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang tersaji di internet sebagai media komunikasi, baik secara implisit atau eksplisit. Jadi proses KBM atau belajar mengajar ini melalui daring atau melalui internet, baik itu sumbernya, medianya, atau metodenya. Mungkin seperti itu, Kang Jasmi. Oh, berarti bisa dibilang belum juga seluruh sekolah menerapkan itu ya, karena ada kendalanya masing-masing di ujung timur sana ataupun di ujung barat sana. Mungkin aja ada terkendala koneksi internet, bahkan mungkin tidak ada internet. Kadang-kadang kita juga harus di kampus seperti itu gitu kan, Iya, pemerataan koneksi internet. Iya, sinyal di rumah bagus, di tempat lain kurang bagus. Betul. Tapi mudah-mudahan masyarakat Indonesia, terkhusus para pelajar, meskipun dalam keadaan keterbatasan internet ataupun yang lainnya,
alat-alat informasi lainnya tetap berliterasi gitu ya. Betul. Harapan kita semua mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih Akang Teteh yang sudah ikut ngopi pada siang ini. Sama-sama. Kita sama-sama, lanjutkan Kak. ngopinya di tempat yang lain. Oke, salam ngopi. Oke. Nah, begitu teman-teman semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Syahid bagaimana pemerintah ikut mensosialisasikan literasi digital. Juga tadi juga disampaikan oleh Teknida bagaimana pengimplementasian literasi digital ini. Selanjutnya tadi disampaikan juga sama Teh Nadia, apakah literasi digital ini sudah merata? Ternyata belum. Tapi insya Allah tidak mengurangi dinamika literasi di setiap sekolah dengan segala keterbatasannya. Begitu teman-teman ngopi pada siang hari ini. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pandangan yang kritis dan juga kreatif, menambah wawasan intelektual, menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat memfilter berita hoax, juga tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu fakta. Demikian podcast ngopi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Salam ngopi, ngobrol seputar edukasi. Dadah.